Firman Tuhan. Jadi renungan kita pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 5 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Sampai di sini. Injil Lukas adalah Injil, ya tentu semua Injil bercerita tentang kisah hidup Yesus. Dan bagian ini salah satu bagian dari satu peristiwa di mana Yesus menjelang pemilihan murid. Nah, pada kondisi ini yang perlu kita soroti adalah antara firman dan logika, ya. Antara firman dan logika. Jadi setelah Yesus memberitakan firman, dan tentu orang-orang sudah mendengar begitu ya. Mendengar firman, kita tidak tahu pengajaran apa yang disampaikan di dalam sebelum peristiwa jala ini ditebar. Kita tidak tahu karena tidak disebutkan dalam teks ini. Tetapi yang jelas pasti hal-hal yang terkait dengan kebenaran lah. Atau dengan kata lain, saya mau sampaikan bahwa apapun yang disampaikan Yesus itu firman. Apapun yang disampaikan Yesus itu, semua perkataan Yesus itu firman. Dan firman ini tentu tidak sekedar firman gitu ya. Tidak sekedar firman. Dan itu yang mungkin Yesus mau sampaikan kepada orang-orang yang mendengar sebelum jala ini disampaikan. Nah, yang mau disampaikan di sini adalah setiap firman yang ada, yang disampaikan itu tidak sekedar tulisan kalau kita yang membaca, atau tidak sekedar kata-kata yang diucapkan dari mulut Yesus bagi siapapun yang mendengar. Tapi perkataan apapun yang disampaikan itu punya kekuatan besar. Nah, itu yang mau disampaikan dalam perikop ini. Sehingga pada saat Yesus menyampaikan untuk menebarkan jala, nah si Simon ini mencoba gitu ya, menganalisa perkataan Yesus ini dengan logikanya. Ya, kita juga sering begitu. Ketika ada satu firman, kita mencoba menganalisa gitu. Apakah firman ini masih sesuai dengan konteks saat ini
atau apakah firman Tuhan ini berguna gitu ya bagi kita atau bagi orang lain, atau apakah firman ini bermanfaat gitu ya. Itu seringkali sehingga logika ini sering menggagalkan orang di dalam menjalankan firman Tuhan. Nah, ketika Yesus juga menyampaikan supaya Simon ini menyebarkan jalannya, dia mulai menganalisa apakah perkataan itu ini ada manfaatnya, apakah ada gunanya gitu ya. Karena apa? Karena dia sudah 1 malam gitu ya, dengan keilmuan menjala atau keilmuan menangkap ikan itu sudah dia gunakan maksimal. Jangankan dekat pantai, yang jauh, yang menurut prediksi kebiasaan dan pengalamannya itu ada ikan, nggak ada. Dan dia pasti sudah menyimpulkan bahwa saat ini ikan tidak ada di sekitar situ, tidak ada. Dan sebetulnya ini sangat tidak akan berhasil. Dan kita pasti bisa menduga gitu ya, kalau tadi tidak berhasil, maka Yesus akan menjadi olok-olokan orang besar. Maka bisa disimpulkan orang-orang di sekitar situ akan mengatakan apapun yang dikatakan Yesus itu bohong besar. Seperti itu. Nah, tapi yang kita lihat apa? Nah, kita tidak tahu apa yang terjadi dalam pikiran si Simon ini, karena logika pikirannya sudah kita bisa terima, pahami bahwa ini pasti tidak berhasil. Karena dia sudah 1 malam suntuk melakukan penangkapannya tapi tidak berhasil. Kita tidak tahu kenapa dia mengikutinya, tapi mungkin inilah kuasa ya. Kalau kita lihat setiap siapapun yang dipanggil, yang ditolak, Yesus itu selalu punya kuasa. Perkataannya itu punya kuasa, sehingga dia bilang tebar. Nah, dia bilang, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala. Boleh dibilang imannya itu mungkin masih sedikit gitu, hanya karena disuruh sajalah. Tapi aku yakin pasti nggak dapat lah gitu kira-kira seperti itu. Dan dia lakukan. Dan apa yang terjadi justru menuai hasil yang besar. Nah, jadi inilah yang bisa kita lihat jadi renungan, bahwa firman Tuhan itu tidak bisa dilogikakan. Dan setiap firman itu ada kuasa. Dan siapapun yang melakukannya akan berhasil. Nah, itu 3 poin itu. Bahwa perkataannya itu punya kuasa. Dan siapapun yang melakukannya akan berhasil. Nah, jadi marilah dari renungan ini kita belajar untuk berupaya gitu ya, melakukan setiap firman Tuhan, baik itu yang kecil sekalipun. Sama seperti Simon ini, yang mungkin dia melempar jalannya itu pun mungkin setengah tenaga lah barangkali ya, dan mungkin jalannya itu tidak kembang kali lah, itu karena udah kelelahan dan di samping tidak yakin kali gitu. Tapi justru hasilnya itu luar biasa. Nah, marilah dengan kekuasaan apapun kita, dengan mungkin kita tidak terlalu punya pengetahuan, mungkin kita tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi pendidikan, mungkin tidak menjadi orang yang terpandang, mungkin kita adalah orang yang kecil, orang pinggiran, tapi setiap perkataan firman Tuhan yang kita lakukan akan menuai keberhasilan. Percayalah, setiap perkataan Yesus yang kita sampaikan kepada orang akan menuai hasil yang besar, walaupun mungkin kita tidak tahu. Sekali lagi, marilah kita coba, istilah orang Karo, erpala-pala untuk menyampaikan firman, karena firman Tuhan itu punya kuasa, dan siapapun yang melakukannya akan menuai keberhasilan. Puji Tuhan, amin.